Kita ulangi ya. Jadi 10 malam yang utama itu tanggal 1 sampai tanggal 10 di bulan Dzulhijjah. Utamanya luar biasa. Dan yang kedua itu adalah 10 akhir bulan Ramadan. 10 akhir bulan Ramadan. Kemudian ini diurut ke jadi ini Ramadan 10 akhir bulan Ramadan 1 sampai 10 Dzulhijjah. Dan yang terakhir yang ketiga itu adalah 10 awal bulan Muharram. 10 awal bulan Muharram. Kita urutkan aja ya. Jadi kalau itu 10 akhir Ramadan itu hubungannya dengan kalau dikaitkan dengan sirah adalah siapa Nabi Muhammad SAW. Kalau itu 1 Dzulhijjah sampai 10 atau 11, 12, 13 itu siapa Nabi Ibrahim. Dan nanti setelah Dzulhijjah ini kita akan ketemu Muharram. Itu identik dengan di dalam sirah itu nama Nabi Musa. Dan kita nanti disunahkan untuk puasa, namanya pun puasa Muharram di tanggal 10. Sebab Nabi Musa pada waktu itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun. Dan jadi Fir'aun itu ketika laut itu dibelah itu enggan untuk masuk. Bahaya ini kalau saya masuk. Sebenarnya sudah punya pikiran seperti itu Fir'aun. Tapi karena dia itu ingin mengejar Nabi Musa ya akhirnya dia masuk dan akhirnya ditenggelamkan. Akhirnya tenggelamkan Fir'aun itu. Jadi kenapa kita itu puasa nanti 10 Muharram itu? Karena memang diselamatkannya Nabi Musa. Sunahkan lagi untuk berpuasa di sana. Nah, kaitannya dengan Nabi Ibrahim maka di bulan Dzulhijjah ini yang sering kita pahami dan sering kita dengar itu yang perlu kita pahami dan di sana ditulis di pojok-pojok tafsir itu, di tafsir itu bahwa mulai tanggal 7 itu tentang mimpinya Nabi Ibrahim nyembelih anaknya itu. Maka di sini tadi kan kesabaran Nabi Ibrahim itu ketika menyembelih anaknya. Itu Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Adam itu ketika dia di surga kan, kemudian kesabarannya dia ketika diturunkan di bumi. Nabi Nuh juga begitu, kehilangan anaknya, kehilangan istrinya ya kan, anaknya. Nabi Yakub juga begitu. Lah ini Nabi Ibrahim. Jadi mimpinya Nabi Ibrahim itu ada urut-urutannya. Malam 7 Dzulhijjah itu mimpi nyembelih anaknya. Malam 8 Dzulhijjah maka di pagi harinya itu namanya tarwiyah. Tarwiyah itu perenungan. Jadi merenung ngimpinya itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala atau dari setan. Ya, ngimpinya dari Allah atau dari setan. Makanya kita ketika mau tidur dianjurkan berdoa Bu ya. Ya akan ngimpinya baik ya. Kalau nanti sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa taala mengambil kita itu sudah dalam keadaan kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan menyebut asmanya Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, yang mematikan ya. Kalau nanti Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghidupkan, kita bangun. Ya. Tapi kalau benar mematikan keduanya kita bismika Allahumma ahya wa amut kan. Dengan menyebut asmanya pun Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan yang mematikan. Ya, boleh jadi orang itu tidur langsung bablas. Berarti apa? Kalau kita sudah berdoa seperti itu berarti kan doa kita kan baik, sudah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kita bangun berarti apa? Allah masih berkehendak kita masih apa? Hidup. Itu seperti itu. Nah, kembali pada itu tadi. Jadi perenungan tarwiyah itu perenungan. Merenung ini mimpi atau apa? Nah, karena itu merenung, maka di malam tanggal 9 dan di pagi harinya itu kan kita puasa apa Bu? Puasa Arafah kan Bu. Itu sebenarnya dari kata namanya Arafah. Arafah itu mengetahui.
Jadi benar-benar tenang, ngimpi ini berarti ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi apa? Ibrahim. Nah, sebelum peristiwa kurban, tentunya Nabi Ibrahim itu hidup di suatu negara namanya Babilonia. Babilonia niku Irak, daerah Irak. Irak, di daerah Irak itu hidup di sana, ketemu rajanya namanya Raja Namrud. Ya, karena peristiwa penghancuran patung itu, maka Nabi Ibrahim dihukum oleh rajanya Namrud itu apa? Dibakar. Sebelum dibakar, itu semua suruh mengumpulkan kayu bakar. Ibu-ibu juga. Lah, delalah ten kisah niku enten kisah seorang ibu ya. Saking bencinya kepada Nabi Ibrahim. Saking tidak senangnya kepada Nabi Ibrahim. Niku napa? Disuruh mengumpulkan kayu bakar, hidup seorang wanita yang usianya tua, ya, orang usia tua, buta lagi. Dan ketika dia tidak bisa mengumpulkan kayu bakar, ketika ditanya, ya, "Loh, Mbah, kok nangis enten apa?" Apa kata nenek tadi? Katanya itu gini. Apa itu? Saya sangat menyesal. Aku gelo banget. Ora iso ngumpulke kayu bakar. Ya. Jadi saking bencinya kepada Nabi Ibrahim atau napa? Mboten saged ngumpulke kayu bakar niku gelo nangis. Dan nangisnya mergo niku mboten saged napa ngumpulke kayu bakar. Itu saking apa? Bencinya kepada Nabi Ibrahim pada waktu itu. Nah, akhirnya terjadilah apa? Pembakaran dan Nabi Ibrahim dibakar. Nah, ketika Nabi Ibrahim dibakar, peristiwa yang ditulis di dalam sejarah itu kan ini. Ada satu kisah dulu sudah saya sampaikan ya. Itu seekor semut dan pasukannya itu membawa air. Bawa air di mulutnya. Ya, setetes. Bawa air. Tujuannya apa? Untuk memadamkan api. Setiap semut itu membawa air yang ada di mulutnya itu untuk memadamkan itu. Lah, itu ketemu cecak, Bu. Cecak itu. Apa kata cecak? Wahai semut, orang mungkin iki iso apa memadamkan api untuk membakar Ibrahim. Ora iso kowe, Mbok. Mbok sak bala tentaramu kabeh iki nggo banyu sithik-sithik kowe. Ora iso mungkin, enggak mungkin itu. Apa kata semut tadi? Iya mungkin enggak bisa. Tetapi inilah bukti saya. Saya itu cinta kepada Nabi Ibrahim. Bukti saya itu membantu dakwah Nabi Ibrahim ya ini. Saya berusaha untuk memadamkan api. Benten kali cecak. Cecak itu yang menyulut api ketika Nabi Ibrahim bakar. Sing warai damu-damu gede niku nggih semut niku anu napa niku? Cecak niku, cecak. Maka cecak itu kan yang melawan dakwah Nabi Ibrahim. Cecak niku. Wilanipun Bu ya. Nek enten cecak niku dalam hadis itu kata Rasulullah SAW boleh dibunuh. Pateni ra apa-apa. Alasannya apa? Itulah musuh Nabi Ibrahim yang menyulut api itu menjadi besar itu adalah apa? Itu ya cecak itu. Maka itu musuhnya Nabi Ibrahim, maka dibolehkan untuk dibunuh. Cecak-cecak itu. Bahkan kalau banyak cecak di rumah kita itu malah apa itu? Dalam keterangan yang lain itu malah akeh setan itu. Keterangan yang lain. Maka kita bunuh boleh. Yang kedua Bu ya, nek kita punya makanan enggak ditutup, cecak mlebu, nek itu bertelur di situ, kencing di situ, nguyuh ning kono, apa ning kono, nek itu kita makan, sisi kesehatan perut akan menjadi apa? Sakit. Di antaranya itu. Kemudian pun anjurannya itu meja makan kita memang harus rapat Bu. Ampun ngantos napa niku. Mbah niku rapet saking cecak
Kucing Bu ya. Kucing ku ketoke manute ning nek ndorone langsung jikul lho Bu ya. Tenan lho niku. Tur iso balekke tutupe niku lho Bu. Manahe ngene iku. Iki jikuk sapa iki? Maka pernah satu keluarga itu elelan Bu. Dulu saya pernah elelan juga dengan adik saya dengan karo si ibu ya. Sing jikuk lawu iki sapa? Kurang ya. Padahal sing jikuk niku kucing. Lah, kalau kali adik ya padu mesti. Kowe mesti ya biasanya kowe jikuk double. Ora aku tenan sumpah ora. Diteliti itu saged niku pas tutupe iku nutup iki iso pas lho. Aneh gini kucing niku. Ya bahkan usia namanya kucing kuwi. Ya, kecuali kalau kucing yang sekarang mulai dilatih dari awal jenenge nopo niku. Panganane enak-enak kucing sakniki. Jenenge nopo niku? Kucing nopo niku? Sing seneng kucing kali kucing. Ya. Napa namanya niku? Anggora ya. Nopo niku kula mboten patek. Nah, kembali niku wau. Jadi itu Ibrahim seperti itu. Ketika dibakar itu ada dua makhluk itu, maka boleh kita membunuh cecak boleh. Silahkan dibunuh boleh. Ya. Kalau cecak boleh silahkan. Nah, di antara tanggal tadi, tanggal 7, 8, dan bahkan 9. Pas tanggal itu, sebelum tanggal 10 Nabi Ibrahim itu nyembelih anaknya sebagaimana disebutkan dalam ini kan. Itu iblis atau setan itu sedang membangun kerajaan di atas laut. Sedang bangun itu. Ya, bangun di atas laut itu. Membangun kerajaan di atas laut. Dan iblis ngerti, setan tuh ngerti. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang perintah itu ditujukan kepada Nabi Ibrahim untuk nyembelih anaknya. Setan ngerti, Bu, iblis ngerti. Dan bahkan dalam keterangan yang lain kadang itu iblis itu mencuri berita dari langit. Maksudnya itu ngerti ada perintah dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Tanggal 10 nanti nyembelih Ismail. Lah iblis itu mboten lilo. Dia berusaha bagaimana untuk menggagalkan Nabi Ibrahim itu nyembelih anaknya di tanggal 10. Karena tahu iblis niku. Nek nanti terjadi penyembelihan betul Nabi Ibrahim nyembelih anaknya namanya Ismail itu terjadi betul, maka ini akan menggembarkan seluruh dunia dan akan diikuti oleh orang seluruh dunia. Umat Islam ini akan menjadi satu syariat dan ini terbukti. Kekhawatiran iblis, kekhawatiran setan itu betul. Hanya yang dikatakan mereka iblis nggoda Ibrahim, nggoda Hajar, nggoda namanya siapa itu? Ismail. Ya. Mosok kowe tega wae Ibrahim. Ya, arep nyembelih anakmu dhewe. Karena umatnya kuat, iya, ini sudah perintah dari Allah. Ya. Maka ada istilah di dalam ada sejarah di dalam ibadah itu kan, karena bodoh Ibrahim akhirnya setan apa? Dilempari kan. Maka ada namanya ibadah namanya apa? Melempar jumroh. Ini itu sejarahnya ngeten. Adanya melempar jumroh itu memang dulu iblis itu bodoh Ibrahim, bodoh Hajar, ya dilempari, bodoh Ismail ya dilempari. Karena ini manusia-manusia, 3 manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang kuat imannya, nanti kalau kita terangkan lebih dalam itu. Ya. Nah, gagal. Maka kata iblis, ya udahlah. Kalau sampai saya ini nanti bodoh Ibrahim dan gagal, maka saya tidak akan lagi menggoda siapa Ibrahim. Akhirnya betul tanggal 10 itu benar-benar terlaksananya, yaitu penyembelihan Ismail alaihissalam atau Nabi Ismail atau Ismail karena pada waktu masih apa? Rentang muda. Nah, yang sering kita sampaikan juga ketika Ibrahim mau nyembelih anaknya, apa kata Ismail? Ada 3 itu Bu ya. Ada yang tahu Bu?
Apa kata Ismail? Ismail itu bisa durung dibelih. Dia mengajukan 3 syarat. 1. Tolong sikap mata saya. Itu kata Ismail. Jadi sikap. Perlunya apa? Ya perlunya biar tidak melihat. Orang delok pesone, orang delok liyane. Milanipun kewan itu biasanya ketika mau disembelih itu kan iso kan koncone didohke, ben ora roh koncone. Kalau filosofisnya dihubungkan dengan itu. Jadi permintaan Ismail itu apa? Suruh nyekep itu matanya, Bu. Nyekep matanya. Lah. Kemudian permintaan yang kedua, tolong ikat tangan saya. Kata Ismail. Baik Bapak, tolong ikat tangan saya ikat. Artinya apa? Dia tidak lari. Tidak lari. Tidak takut. Tidak lari. Maka juga ketika mau korban itu, jenengan ngerti ya, sapi itu mesti ditaleni ngendi-ngendi Bu ya. Ditualeni, ditumpaki, wah pokoknya diurut-urut ngene niku nggih. Perune ben apa Bu? Mboten mlayu. Lha nek kejadian-kejadian aneh kan kathah Bu, sapi sing mlayu kathah, nempak kathah, wis pokoknya kejadian korban itu memang luar biasa. Makanya itu kan suruh nali. Ismail pun begitu, tali tolong ikat tangan saya agar saya itu tidak lari. Yang ketiga, wahai ayah, tolong ketika nanti mau menyembelih itu sebelum menyembelih saya itu nanti tolong lingkis lengan baju ayah. Jadi kalau bajunya orang Arab itu namanya saya lupa Bu. Namanya apa itu? Jadi orang Arab itu bajunya itu lengan itu cuma satu, kayak satu. Gimana saya mau lupa namanya apa itu? Jadi besar bajunya kan besar. Jadi lengan ini suruh apa? Kok lengan? Baju apa ya? Baju suruh lingkis. Karena apa? Kalau nanti tidak dilingkis, ketika menyembelih saya, jangan-jangan nanti kena darah. Ini enggak dilingkis. Lah kalau kena darah, mungkin ibu ngertos, ibu ngerti, ibu nangis. Sangat logika, sangat nalar Bu ya. Jadi kalau nggak di lengan bapak itu nggak dilingkis, nanti kalau itu kena darah dan ibu ngerti ya, bagaimana juga orang wanita ya. Walaupun tadi sudah siap nanti anak saya disini nggak apa-apa, tapi ya namanya manusiawi itu mesti nangis. Wong delok getih anake ya. Itu sangat masuk sekali, masuk akal sekali. Itulah permintaan Ismail, maka disembelihlah apa? Ismail alaihi salam. Disembelihlah maka diganti oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya apa? Domba. Itu 10 malam. Ayat yang kedua, walayalin asr. Sekarang ayat yang ketiga, wasyaf'i wal watar. Wasyaf'i wal watar itu syafi itu genap ya. Wasyaf'i wal watar. Watar itu atau witir itu adalah ganjil. Maka Allah bersumpah dengan yang genap dan yang ganjil. At-Tabari kayaknya At-Tabari itu. At-Tabarani atau At-Tabari. Saya tulis itu. Tafsirnya At-Tabari itu menjelaskan maksud yang genap itu satu. Atau maksud yang genap dan yang ganjil. Yang genap itu adalah sholat wajib 5 waktu yang rakaatnya genep. Berarti mulai subuh, duhur, asar, isya itu namanya genap. Itu dalam tafsir kita. Coba tafsir itu tafsir menerangkan seperti itu. At-Tabari ya, At-Tabari itu jelaskan makatan. Satu. Yang ganjil itu sholat wajib yang ganjil itu adalah maghrib.
Yang kedua itu yaumun nahr, yaitu hari penyembelihan kurban itu yaumun nahr. Yang ganjil berarti mulai tanggal 9 belum penyembelihan ya, bolehlah kata 9, 11 dan 13. Sing ganjil pas ganjilnya itu. Ya, kalau penyembelihannya kan 10 bisa. Ya. Yang genap itu berarti tanggal 10, 12. Itu yang genap di bulan Dzulhijjah. Yang ganjil maksudnya di bulan Dzulhijjah itu adalah bolehlah tanggal 9, 11 dan 13. Itu wasyaf'i wal watar. Kemudian wasyaf'i wal watar lagi diterangkan itu adalah yang genap itu adalah semua makhluk Allah. Semua makhluk Allah itu genap. Yang ganjil dia Allah itu sendiri. Allah itu kan ganjil, Bu. Wahid, esa. Ya, esa itu kan ganjil. Lah yang genap itu semua makhluk. Karena semua makhluk ini mesti hidup berpasang-pasang. Suami, istri. Buta, melihat. Kemudian ada lagi atas, bawah. Ada jantan, betina. Itu berpasang-pasang. Maksudnya begitu ya. Ada positif, ada negatif. Ada orang beriman, ada kufur atau kafir. Ada petunjuk, ada yang kesesatan. Sedangkan dia itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu tanpa pasangan. Tidak ada pasangannya, Allah itu kan tunggal. Nah, karena tadi keterangan tadi itu adalah yaumun nahr atau hari penyembelian ya bisa itu, atau di hari namanya ini hari apa? Tasyrik. Dan ini tasyrik yang terakhir. Nanti terakhir ketika nanti sudah adzan dikumandangkan, adzan maghrib. Berarti sudah apa? Hari tasyriknya sudah selesai. Ya, mulai Jumat atau Sabtu nanti sudah mulai boleh berpuasa. Lah tasyrik niku napa to, Bu? Tasyrik niku napa? Tasyrik niku no, tasyrik itu dari kata-kata dari bentuk masdar itu namanya syarroko. Syarroko itu memiliki arti matahari terbit. Syarroko. Kedua, menjemur sesuatu. Yang ketiga, menghadap atau penghadapan atau menghadap ke arah timur. Menghadap ke arah timur. Arah sinar matahari. Ya. Itu sarroko, dari kata-kata sarroko. Tasyrik, sarroko. Yang kita pahami tasyrik itu adalah di sana apa? Dibolehkannya menyembelih, kemudian dilarang berpuasa. Nek poso malah dosa. Nah, Syekh Ibnu Manzur itu menerangkan, namanya Syekh Ibnu Manzur. Dinamakan tasyrik itu karena umat Islam setelah penyembelihan itu menjemur daging kurban. Paham ya?
menjemur daging kurban, karena pada waktu itu belum ada teknologi pendingin. Paham Bu ya? Jadi ngawetke daging ben awet kuwi didendeng. Ibu ngerti Bu, didendeng ngerti Bu nggih? Jadi dagingnya itu mungkin diiris-iris, mungkin dibumboni, mungkin sekalian dibumbu, kemudian dipeme. Nek saiki jenengan mau sakniki jenengan itu meme daging ora nek 10 menit mesti hilang. Tolong Bu, kucing. Lah sakniki pengawetnya kulkas, freezer. Ya. Jadi zaman dulu itu, jadi bagaimana kalau karena belum ada teknologi pendingin, Bu. Ya. Jadi di antara makna tasrik itu di antara di sana itu karena pada waktu itu orang menyembelih. Kemudian untuk bagaimana cara pengawetan. Dan itu karena apa pada waktu itu? Untuk konsumsi hari-hari berikutnya. Ben awet. Karena mungkin banyaknya daging yang disembelih. Dipangan langsung sekaligus kan enggak habis. Bagi yang memang di satu tempat yang itu banyak korban. Ya korban. Kalau yang sedikit ya mungkin sekali makan habis. Saya kini bagian saniki lho mau saniki lho. Bagian kuwi 3 kilo daging wae ya akeh kuwi. Padha sing korban ya kuwi. Wis korban bagian kakane kuwi 3 kilo. Urung anake kuwi panitia, kadang entuk-entuk neh dan sebagainya. Ya, itu kan banyak. Ya, itu maka saiki modelnya apa? Di kulkas freezer. Dan bahkan ada yang sampai 1 tahun, Bu. Radang diolah-olah. Enten mboten, Bu? Enten. Nek kula senenge wong anu kuwi ya digoreng, Bu. Nek dimasak liyane wis rasanya sudah beda. Nek digoreng kan enak. Goreng. Niku Bu nggih. Jadi zaman dulu itu sudah berpikir bagaimana untuk mengkonsumsi nanti ke depannya. Tapi dengan didendeng niku. Dendeng niku. Kok zaman dhisik niku nek entuk welut diopeni, dibumboni, dipeme ya Bu ya. Dipeme nanti sudah disimpen, pengen itu lawuh digoreng. Nah, ya seperti itu sebenarnya itu dulu. Ya, karena memang tidak ada pendingin. Sekarang ya pendingin itu. Ya. Itu Bu ya. Jadi ada satu karena Rasulullah SAW itu kan begitu dulu. Ya, meme tadi. Jadi daging kurban itu namanya didendeng itu tadi. Itu dari tasrik itu. Nah, untuk konsumsi hari-hari berikutnya. Jadi kalau pengen nanti makan daging lagi itu. Walhasil keterangannya, ya, bagaimana kalau itu disimpan terus ya? Ya nggak apa-apa menurut saya. Setelah saya baca ini berarti kan dulu kan disimpan untuk konsumsi ke depannya. Untuk konsumsi ke depannya. Ya nggak apa-apa. Menurut saya nggak apa-apa juga. Nah, kenapa itu orang itu tidak boleh puasa di 3 hari ini? Karena suruh menikmati daging kurban itu, Bu. Dilarang untuk berpuasa itu apa? Biar bersenang-senang menikmati ya daging kurban itu. Di sana untuk bersenang-senang, untuk menikmati. Bacaan seperti itu. Maka sebenarnya di hari tasrik itu silahkan untuk melakukan ibadah apa saja kecuali kan berpuasa. Karena di sana hari di mana hari itu tasrik itu adalah hari makan dan minum. Maksudnya hari makan-makan. Ya, nek saiki mungkin mulai berbeleh itu di malam hari itu hampir setiap tempat itu mungkin do nyate dan sebagainya. Nah, itu Bu.
Udah makan-makan, sing TPA ya ini. Seharusnya ibu-ibu ini hari terakhir tasrik ini ya makan-makan jadi. Seharusnya, ya tidak seharusnya ya, tapi itu kan di mana-mana biasa jadi. Jadi panitia masjid jatah ibu-ibu ini nggak apa-apa kan untuk, karena justru makan ini kan, makan dan minum. Ya hasil dari itu. Ya. Pengurus masjid, ini jatah untuk ibu-ibu. Untuk ini TPA, Risma, ya, itu kan biasanya itu menikmati daging ini di hari tasrik ini. Ada yang di malamnya itu do nyate kan banyak di mana-mana nyate. Ya, nyate karena menikmati ini. Dan saya pikir ini memang begitu perintahnya di Rasulullah SAW an Uqbata bin Amir. Anna Rasulullah SAW qol inna yauma arafata wa yauman nahri. Ya. Sesungguhnya hari Arafah, ya hari Arafah. Wa yauman nahri dan hari penyembelihan itu tadi. Wa ayyamut tasyrik dan hari tasyrik itu iduna. Maksudnya apa? Hari raya. Hari raya kita bersenang-senang. Mulai tanggal 9 mulai kan hari raya tanggal 10 kemudian hari tasyrik ini kan hari kita bersenang-senang. Untuk umat Islam ini, ahlul islami wa ya ayyamu aklin wa surbin. Ya. Maka hari tanggal 10, 11, 12, 13 ini adalah hari ayyamu aklin wa surbin. Itu adalah hari makan dan minum. Ya, makan-makan. Senang-senang. Ya, enggak apa-apa itu seperti itu. Maka karena ini yang terakhir ya kalau mau kurban masih ada beberapa waktu. Enggak apa-apa Bu. Kan masih boleh kan Bu, mulai itu kurban kan. Sebelum maghrib pokoknya Bu, sebelum maghrib dibeleh, boleh ngopeni baru enggak apa-apa. Ya, enggak apa. Ada enggak? Ada. Tadi malam itu ada masih nyembelih ada teman-teman itu. Nyembelih kambing ada. Ya, cari kambing kan cepat Bu. Kalau kita mau beramal soleh untuk mendapatkan fadilah apa itu di hari raya ini kan tekok tanggone wedhus piro regane murah itu kunan sampeyan beli makan-makan tangga-tangga diundang apa diberi atau apa kan boleh juga. Ya, amal soleh. Ya, soleh. Maka yang terakhir dalam kajian kita Bu, disiapkan Bu setahun ke depan. Ya, setahun ke depan hari raya besok itu. Disiapkan kita bisa kurban. Bisa kurban. Kalau tanyaannya ya kurban enak sapi ya wedhus. Ya nek Rasulullah memang banyak kurban kambingnya. Itu ratusan Rasulullah itu kalau kurban itu ratusan juga. Kambing boleh, sapi boleh. Tapi jelas kita ada azam untuk niat untuk kurban. Mulai sekarang Bu. Terutama yang belum Bu, yang belum. Entah itu setahun, entah itu 2 tahun lagi kita kurban. Nek mulai sekarang nggak punya niat, ya kalau punya niat, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau nggak punya niat, ya namanya saya nggak punya niat. Berarti kan enggan. Ya, enggan. Tapi kalau udah punya niat, ketika itu kita mendapat satu rezeki, mesti dicelengi dulu ini. Oh nanti sudah kurban. Ini kalau udah nggak punya niat itu nanti juga lupa. Berarti cedak karena kurban. Tapi kalau disiapkan sekarang, ya, syukur di manage, diatur, desain nabung kurban, ngajar ibu-ibu ini nabung kurban. Ya. Entah nanti setelah itu dapat berapa ya bisa kurban sapi bisa atau biasa. Itu seperti itu. Kalau enggak itu, ya. Ini hanya ada beberapa menit sebelum maghrib ya, sebelum maghrib masih ada waktu untuk apa? Kurban seperti itu. Maka langkahnya ya boleh lah. Tapi ada yang mengatakan aja loh ya. Arisan tuh nggak boleh nih arisan. Arisan kan memberatkan katanya, memberatkan. Ya maksudnya arisan itu sebenarnya ya nabung itu kalau saya memahami. Ya, memahami itu ya nabung itu. Ya. Karena kalau memang nggak punya ya jangan dipaksakan. Iya betul, nggak punya jangan dipaksakan. Tetapi ibadah itu kalau awalnya kita tidak semacam setengah memaksa, yaitu kadang sulit.
Jenengan mau qiyamul lail, mau salat malam, nek gak dipaksa yo. Ya ngalor sido, Bu. Ini ndang berandal ndang napa ten mburi ndang anu ndang raup kan wis seger. Itu memang pertama harus dipaksa, Bu. Kadang keikhlasan itu di akhir memang keikhlasan itu. Ya, keikhlasan di akhir. Nah, kalau nanti ikhlas itu sudah mantap, ya maka diuri-uri, Bu. Ya seperti tadi, kalau ini kita sudah niat untuk korban, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nggak ada ya sulit. Kalau kita bicara tentang apa? Ibadah, Bu, ya ibadah. Ya, entah itu qiyamul lail, entah itu sedekah, entah itu apa. Ya, itu kalau nggak kita latih, Bu, ya. Maka janjian pun itu sedekah itu gampang, Bu, ya. Maka kalau ada dalil itu habis subuh itu harus sedekah 2.000 atau berapa, itu mungkin, Bu. Jumat berkah apa itu bisa, Bu. Maka sering kita sampaikan itu, Bu, ya. Itu di rumah itu harus ada kotak, Bu. Kotak yang untuk sedekah itu, Bu. Yang setiap hari kita masuk itu, Bu. Karena uang receh-receh kita di rumah itu tersebar kemana-mana, Bu. Orang diurusin ya, Bu. Receh lho, Bu, ya. Receh-receh itu ning ngisor kursi, ning meja, ning anu kan. Apa ning dompet itu ya. Diambil subuh 2.000, kalau bisa 2.000. Ada kotak lah, Bu, kotak itu untuk masukkan itu. Itu betul, Bu. Nanti suatu saat itu ada yang membutuhkan, ya ambilkan itu. Ya. Kalau itu niatnya nabung untuk nanti korban, jadi sendiri, kotaknya sendiri. Itu latihan kita untuk bersedekah itu seperti itu. Latihan bersedekah. Misalkan amal bersedekah. Ya. Dari hal kecil-kecil. Nanti kalau kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala nikmat yang banyak, mestinya sedekahnya apa? Banyak. Kalau Ibu baca di beberapa berita itu di net itu kan pekerjaannya dia itu perabot masjid. Namanya Mbah Trimo namanya. Saya baca itu Mbah Trimo itu sedekahnya luar biasa di Surabaya atau Malang itu. Dia punya pom bensin berapa? Tapi pom bensin itu dia sedekahkan untuk masjid. Jadi penghasilan dari pom bensinnya berapa itu dia sedekahkan untuk masjid. Pekerjaan dia perabot masjid, hanya membersihkan masjid itu. Itu kalau kita baca orang yang sedekah banyak itu memang ya Allah, luar biasa. Kita orang kaya itu sebenarnya kalau dia sudah tahu sedekah itu luar biasa. Gumun awake dhewe nek wong sedekah nganti seperti itu. Ya kelas kita tadi, Bu, sedikit-sedikit itu akan bernilai ibadah di tempat kita. Itu sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam, karena kisah tadi Nabi Ibrahim. Jadi Ibrahim itu juga punya sifat sabar. Sabarnya Nabi Nuh itu ketika dia kehilangan anaknya, karena anaknya memang tidak mau beriman ya sampai itu ya. Sabarnya Nabi Yusuf itu kan dibully oleh saudara-saudaranya kan ya. Ya. Sabarnya Nabi apa? Nabi Yusuf. Sampai nanti dipenjara dan sebagainya. Kalau baca kita kisah-kisah para nabi itu kesabarannya luar biasa. Ya, ini akan kita terangkan besok insyaallah ya. Ya. Sabarnya Musa tadi dengan Firaun dan sebagainya. Demikian, Bu, tidak banyak yang saya sampaikan. Ada masih 10 menit. Kalau ada yang disampaikan silahkan. Kalau tidak kita akhiri. Kita akhiri, Bu, ya, untuk kajian kita di sore hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ilmu yang
kita semuanya. Kita akhiri pengawasan niku kanthi wasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.